Salam hormat. Topik ini tentang perilaku seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Kita mulai. Seseorang yang status sosialnya terangkat setinggi langit sering lupa diri atau lupa dari mana asalnya berpijak. Padahal terangkatnya karena dipercaya oleh orang banyak yang status sosialnya masih melata di tanah. Seperti contohnya kejadian kemarin di mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat bernama Arteria Dahlan lewat perkataannya menyinggung banyak orang, terutama suku Sunda. Sudah gitu masih keluarkan titah agar memecat seorang pejabat hanya karena ngomong Sunda. Disuruh minta maaf malah makin berkoar-koar. Akhirnya gayung bersambut dari satu suling ditiupkan yang mengalun dari lembah, bukit dan gunung menunggu permintaan maaf yang belum bersuara juga. Lalu disusul rebab digesek, maka sudah menjadi irama degung yang mendengung. Belum juga minta maaf, akhirnya disambut kenong, kencreng. Jadilah ramai riuh rendah seperangkat gamelan bersuara. Padahal tahun 2019 beliau ini pernah berperilaku kontroversial pada saat live acara Mata Najwa, di mana beliau membentak-bentak serta menuding-nuding Profesor Emil Salim, seorang tokoh nasional, cendekiawan, ekonom, politisi, guru besar Universitas Indonesia yang sudah berumur 90 tahun, mantan menteri, mantan ketua Dewan Pertimbangan Presiden zaman SBY, tokoh lingkungan hidup internasional dengan menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund atau WWF, serta menerima anugerah Blue Planet Prize dari Asahi Glass Foundation. Setelah acara Mata Najwa selesai, langsung ramai masyarakat menghujat Arteria Dahlan sampai muncul petisi menolak Arteria Dahlan. Suling sudah berbunyi, tetapi tidak disambut kencreng dan kenong hingga tidak ramai, sampai muncul suara suling yang ditiupkan oleh Kang Emil yang juga intelektual kampus, tokoh masyarakat Sunda, serta Gubernur Jawa Barat aktif. Baru deh rame. Seakan hukum alam berlaku terhadap perlakuan yang diterima Pak Emil Salim terbalaskan oleh Kang Emil. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Pada akhirnya keluar ucapan dari bibir manis yang tadinya sinis dan sadis menjadi romantis. Ucapan permintaan maaf kepada suku Sunda yang lalu orang Sunda ngahampura. Tetapi masalah belum selesai, karena kesaktian suling yang ditiupkan Kang Emil ini sudah mulai merambah memasuki relung-relung alam pribadi Arteria Dahlan, hingga muncullah ke permukaan kepribadian beliau, terutama mobil-mobil pribadi yang semua berplat nomor sama. Wow, 5 mobil parkir di gedung perwakilan rakyat lagi. Pastinya mewah semua. Kenapa nggak parkir di mall aja, Pak? Weleh. Mobil yang di rumah beliau bagaimana ya? Nah loh, ini ada sejarah di negara Skotlandia pada abad ke-18. Saat itu dibuat hukuman sebagai sanksi sosial terhadap orang-orang yang suka ngegosip atau nyinyir atau bicara yang menyakiti hati orang banyak. Hukumannya yaitu dipakaikan topeng namanya Scott Bright Max. Topeng ini dipasangkan ke kepala seseorang dan di belakangnya terdapat rantai yang tersambung langsung ke bagian baju, dilengkapi dengan lempengan besi. Lempengan besi tersebut
menekan bagian mulut pemakainya. Ini akan mempersulit si pemakainya untuk makan dan berbicara. Lidah mereka dijepit besi tajam di mulut topeng sehingga tidak dapat berbicara, hingga nggak bisa lagi ngegosip atau nyinyir. Dengan menggunakan topeng ini, mereka kemudian diarak keliling kota. Bagaimana hukuman itu kalau diterapkan di Indonesia ya? Banyak nggak ya yang pakai? Demikian topik ini. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf lahir batin. Salam selamat dan menyelamatkan. Tapi buka dulu toh.